jangan mau ditipu-tipu ya. Lu misalnya lihat nih ingredientsnya atau komposisinya, lu lihat nutrition facts-nya, pasti gulanya tinggi, proteinnya rendah, kalorinya tinggi banget. Ya buat apa? Buang-buang duit doang. Badan kita nggak ada progresnya ya, perut kita makin buncit, makin nyimpan lemak. Halo semuanya, balik lagi di PFET. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas seperti teman-teman udah tanya ya kan. Jadi teman-teman pada nanya di kolom komen di YouTube, terus di DM Instagram juga, Bang, ada nggak sih bang makanan yang paling ngebentuk otot? Apa sih makanan yang paling ngebentuk otot? Nah, jadi di video kali ini gue udah ngebikin ya tier list. Oke, jadi ada makanan yang paling ngebentuk otot dan paling ngebentuk testosteron. Kenapa penting ngebentuk testosteron? Karena testosteron itu adalah yang ngebantu kita ngebentuk otot. Oke, kita nggak cukup kita cuma protein doang. Kita nggak cukup, kita ibaratnya distimulasi, tapi distimulasi bukan di ini ya, ibaratnya distimulasi itu bukan stimulasi seksual, goblok. Jadi distimulasi supaya otot kita tumbuh ya dengan latihan beban. Bukan cuma itu, kita juga butuh yang namanya testosteron atau hormon testosteron ya. Jadi bukan hanya protein, kita butuh juga testosteron. Kenapa? Jadi ibaratnya kayak kita ngebikin rumah nih kan ya. Jadi kalau rumah itu kita butuh ibaratnya semennya ya kan, pasir segala macam ya kan untuk ngebikin rumah ya, ngebikin bangunannya itu. Nah, semennya atau pasirnya itu adalah protein. Nah, siapa yang ngebuat rumah ya? Siapa tukangnya? Ya, tukangnya itu adalah testosteron. Semakin tinggi testosteron kita, tukang kita semakin banyak. Sehingga apa? Sehingga kita ngebentuk otot lebih cepat lagi. Ya makanya orang-orang yang pakai steroid ya. Ini sekali lagi gue nggak mau nyaranin kita semua pakai steroid ya. Kita lebih baik natural. Karena apa? Steroid itu bahaya buat organ kita kalau kita nggak ngerti cara makainya. Kedua, ya kita tuh siapa sih? Emang kita mau lomba gitu ya? Kita cuma pengen kelihatan seksi ya kan? Kelihatan seksi mah nggak perlu steroid ya. Itu mah kalau kita pakai steroid ya, itu yang datang malah bukan cewek-cewek, yang datang malah om-om pelangi. Om-om pelangi di Instagram. Oke, lu jangan pakai steroid. Nanti orangnya tuh beda yang datang ya. Kayak gue ini, lu lihat aja post-postan gue di Instagram ya kan. Kalau gue ngepost, yang komennya nggak ada cewek, kan cuma 1-2 ya, sisanya tuh cowok semua ya kan, cowok semua. Terus kalau lu lihat profil ya, itu pelangi semua. Oke, bukannya gue nggak suka sama orang-orang pelangi ya, gue respect sama mereka ya, karena mereka juga udah bantu komen segala macam ya buat algoritma ya. Gue berterima kasih sama mereka. Oke, tapi ingat, kalau lu ibaratnya ngebentuk otot kegedean, yang datang adalah cowok-cowok. Oke, itu. Nah, jadi ibaratnya gitu ya, kalau kita buat rumah, testosteron itu adalah tukangnya. Makanya orang-orang yang pakai steroid itu cepet banget ngebentuk otot. Yang biasanya dia seharusnya ngebentuk otot 5 tahun, bisa di skip cuma jadi 1 tahun aja progresnya. Sama badan juga jauh lebih gede, 2 kali sampai 3 kali lipat lebih gede daripada natural kayak gue gini ya. Kalau gue nih ya, kalau lihat otot gue ini ya, ini otot orang natural, oke? Dan itu udah peak ya, udah maksimal banget. Tapi kalau gue pakai steroid, gue bisa lebih kering lagi, gue bisa lebih gede lagi, gitu. Jadi pentingnya kita protein, pentingnya juga testosteron didapat dari mana? Didapat dari lemak hewani, oke? Lemak dari dagingnya itu sendiri. Nah, kita langsung aja bahas, kita langsung aja ke topik inti ya. Apa sih ya makanan yang paling ibaratnya terbaik buat ngebentuk otot? Oke, jadi gue bikin 5 tier list ya, tier level ya. Ada S tier ya. S tier ini adalah makanan dimana dia itu makanan nutrisinya paling lengkap ya, makronutrisi paling lengkap, profil asam aminonya ya, profil proteinnya, kan ada leucin, terus ada lysine, ada glycine, ada banyak banget profil asam amino yang esensial, itu lengkap banget. Terus kedua, kalorinya rendah, tapi nutrisinya tinggi ya, kayak proteinnya tuh tinggi, terus lemak hewaninya juga cukup ya, nggak ketinggian, cukup, terus karbohidratnya 0 karena nggak penting karbohidrat ya. Nah, jadi itu tuh kenapa makanan ini masuk ke S tier ya. S tier tuh udah paling bagus. Nah, terus juga mineralnya ada ya kan, magnesiumnya ada, terus juga zinc ada, jadi banyak banget mineral-mineral lain ada, potasium juga ada ya kan, terus mikronutrisi kayak apa misalnya vitamin A ada, vitamin D3 ada, vitamin B penting banget ada buat rambut ya, buat kulit segala macam, vitamin C juga ada, terus banyak banget lengkap banget vitamin ya. Nah, jadi kenapa ini paling mahal? Dan omega 3 juga ya buat otak kita, oke? Biar kita bisa mikir dan komunikasi dengan lancar ya. Jadi ibaratnya yang S tier ini adalah makanannya apa? Nah, gua kasih tahu makanannya. Jadi S tier ini makanannya adalah steak ya, steak yang grass fed atau grass finish. Jadi apa sih grass fed dan grass finish? Jadi di carnivore diet itu kita tuh ibaratnya sangat mengutamakan, kalau bisa ya, kalau punya duit, kita makannya itu yang beef atau makanan hewani yang grass fed, grass finish. Oke? Apa artinya? Artinya ibaratnya dari dia lahir sampai dia mati ya, itu makanannya sampai kita bunuh ya, buat kita makan. Goblok, nyamuk aja nggak AC-nya mati. Makanya sumbangin biar bisa beli AC ya, beli listrik ya, AC-nya mati nih, nyamuknya banyak. Ya, canda.
Jadi ibaratnya S tier ini adalah tadi steak itu yang grass fed itu, dia dari hidup ya, dari dia di waktu kecil masih bayi, dia makannya tuh natural, oke, makannya rumput ya kan, terus juga dia bebas kena sinar matahari, pokoknya dia sehat banget, oke. Dan biasanya dagingnya tuh sehat banget, omega 3-nya tinggi, terus nutrisinya lengkap banget, pokoknya bagus deh. Tapi yang paling membedakan adalah dari nanti yang S tier ini ya, tier S ini sama tier A, B, C, and D yang bawah-bawah ini adalah omega 3-nya, kandungan omega 3. Jadi ibaratnya semakin sehat makanan itu, omega 3 semakin tinggi. Semakin sehat ibaratnya makanan kita tuh ibaratnya sapinya. Oke, jadi ini S tier-nya adalah steak ya, atau sapi yang makannya tuh dari baru hidup sampai mati dia makannya rumput. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kalau kita makan yang S tier ini, itu rasanya enak banget ya. Ada euphoric feeling. Kalau kita makan itu instan berasanya. Jadi enaknya tuh instan, terus langsung kayak ada meledak-ledak gitu ya kan. Ibaratnya kayak orgasmic feeling lah ya. Tapi orgasmicnya tuh di otak, oke? Sama di perut, sama di lidah. Beda kalau misalnya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah S tier ini ya, tier S, makanan-makanan yang ibaratnya kelas tinggi ini, yang ibaratnya yang sehat banget ini, itu mahal banget Pak ya, karena ngerawat dagingnya itu susah dan lama. Dan biasanya karena demand masyarakat ya, atau permintaan masyarakat belum tinggi, sehingga produksinya juga masih sedikit, apalagi terutama di Indonesia ya. Kalau gua sempet di Australia, itu karena demand masyarakatnya lumayan tinggi, sehingga makanan sehatnya lebih murah ya, yang tier S ini agak-agak lebih murah. Tapi kalau di Indonesia itu agak susah, kecuali kita belinya tuh di kampung-kampung, baru ada biasanya. Dan di kampung pun juga harus makanan itu yang dijaga. Oke, kalau di kampung juga makanan yang nggak sehat ya sama aja gitu. Nah, terus juga yang kedua, selain steak atau selain sapi, telur ya, telur yang organik ya, organik free range ya. Free range itu ibaratnya ayam yang ibaratnya di luar, maksudnya dibiarin gitu, yang nggak dikurung gitu ya, yang nggak, biasanya kan kalau ayam murah tuh udah makanannya sentrat ya, makanan tuh nggak natural, terus juga dikurung gitu, jadi stres ayamnya. Oke, ibaratnya telurnya nggak bagus jadinya, telurnya kuningnya nggak pekat. Tapi kalau telurnya ibaratnya sehat, ayamnya tuh sehat ya, makanannya juga natural, itu biasanya kuningnya tuh sehat, maksudnya telur kuningnya tuh pekat. Itu tandanya kalau telurnya itu bernutrisi ya, jadi kuningnya tuh pekat banget. Dan juga termasuk ayamnya juga ya, kalau yang S tier ini adalah ayam yang ibaratnya bukan yang di cage atau dikurung, oke, pokoknya ibaratnya ayamnya tuh natural, pokoknya dia bisa roaming around ya, bisa keliling-keliling, ibaratnya stres ya kan, ada keluarga ya kan, pokoknya dia seneng deh ya kan. Terus makanannya juga makanan yang sehat, yang natural, yang alami, itu termasuk tier S tuh kalau ayam itu ya. Selain tadi hewan-hewan ini yang kakinya 4 ya, selain tadi sapi, kambing, domba, dan lain-lain, oke. Nah, yang ketiga itu salmon, tapi salmon yang wild caught, oke. Salmon yang ibaratnya di laut liar, oke. Ibaratnya di laut yang di laut luas, bukan di laut liar. Salmon liar yang di laut luas. Nah, itu jadi tandanya apa salmonnya? Salmonnya itu tanda kulitnya tuh pekat banget ya. Orange itu pekat, bukan orange muda-muda. Kalau orange yang muda itu yang farm salmon ya. Itu yang salmon yang ibaratnya makanannya nggak sehat. Ya sekali lagi ya, makanan kita itu kayak misalnya salmon, ayam, ikan, itu semua tergantung dari makanan mereka. Kalau makanan mereka sehat dan pola hidup mereka ibaratnya itu juga sehat, nutrisi di daging mereka atau nutrisi di tubuh mereka bakalan sehat juga. Sehingga kalau kita makan, kita ikutan sehat. Simple. Itu formulanya, oke? Nah, itu ya kalau itu salmon, ikan salmon ya kan, kita udah tahu perbedaannya. Jadi kalau semakin dia ibaratnya orange-nya itu nggak terlalu pekat, dia juga bakalan punya kadar omega 6 yang tinggi. Dan kita sebaiknya menjaga rasio omega 6 di tubuh kita supaya nggak ketinggian. Kalau ketinggian kenapa? Nanti kulit kita akan gampang rusak kalau kita kena matahari. Nah, terus yang terakhir ya, S tier yang terakhir itu dimasaknya dengan minyak hewani ya. Minyak hewani, minyak sapi misalnya kan. Jadi bahasa Inggris itu tallow ya. Kalau di US tuh dalam bentuk ini dia botolan biasanya, minyak sapinya. Oke. Kalau misalnya lu Tokopedia, bisa kalau lu beli, lu cari aja di Tokopedia atau di Shopee minyak sapi ya kan, atau tallow ya kan. Tallow itu kayak di jar gitu, apa di botol gitu kan ditaruhnya. Atau butter ya. Butter yang grass fed juga ya. Jangan butter yang ibaratnya grain fed. Butter cari yang grass fed, butter dari susu sapi yang makan rumput juga, yang ibaratnya susu sapi yang sehat. Nah, jadi kita dimasaknya itu dengan itu. Makanya kenapa mahal banget. Biasanya anak-anak sultan tuh gampang ya. Jadi mereka makannya cenderung apa ya? Mereka tuh ibaratnya cenderung hidupnya sehat. Mereka cenderung kelihatan lebih ganteng ya kan, kulitnya cenderung lebih bagus. Karena mereka makanannya bagus-bagus semua. Kecuali anak sultan yang makannya ngawur ya. Kalau anak sultan yang makannya ngawur, udah pasti bentukannya udah kayak ini ya, kayak gentong air deh. Kayak gentong air, kayak kentung dan lain-lain. Oke, jadi ibaratnya walaupun kita miskin ya, walaupun kita ibaratnya nggak sesultan mereka, tapi kita bisa ubah bentukan kita ya. At least bentukan kita kayak sultan, oke? Walaupun kita bukan dari keluarga yang kaya gitu ya. Nah, jadi itu adalah makanan yang ibaratnya S tier ya, makanan yang paling tinggi levelnya. Sekarang kita turun ke makanan yang tier A ya, tier A ibaratnya ya. Ibaratnya yang ya sehat aja gitu. Kalau tadi kan udah sehat banget ya kan. Kalau ini sehat aja. Oke. Oh ya, lupa gua. Di S tier tadi sebenarnya ada tuh organ-organ binatang. Kayak
kayak misalnya hati atau liver ya, terus jantung, terus otak, terus organ hewani lainnya. Tapi organ hewani yang grass fed dan grass finish juga ya. Nah, tapi kita harus hati-hati juga ketika kita makan hati terutama ya, atau liver ya, karena kandungan vitamin A yang ketinggian banget, oke? Jadi kalau misalnya lu mau makan vitamin A ya, maksudnya mau memenuhi kebutuhan vitamin A, kita bisa makan dari hati sapi atau hati ayam. Kalau gue saranin sih hati ayam aja, atau dari telur, kuning telur udah cukup sebenarnya. Karena kenapa? Kalau dari hati, nanti kita bakalan keracunan vitamin A ya, kena vitamin A toxicity. Karena kebanyakan vitamin A-nya, nanti kita bakalan mules ya kan, kita bakalan mual, terus muntah-muntah. Oke, jadi karena kebanyakan. Jadi itu saran gue ya. Jadi walaupun kita udah, apalagi lu nonton Liver King ya, nonton Liver King, terus nonton Paul Saladino, atau lu nonton influencer lain yang mempromosiin carnivore ya, apalagi mempromosiin hati, makan organ, hati-hati. Gue jamin mereka nggak makan hatinya itu, gue jamin ya, karena nggak bagus buat tubuh kita ya. Kita bakalan mual, mules segala macam ya. Jadi itu, gue pribadi gue nggak makan hati sama sekali ya, karena gue rasa gue udah cukup dari daging giling, gue udah cukup, terus dari telur juga, kuning telurnya udah cukup vitamin A gue. Jadi gue nggak butuh organ untuk ibaratnya memenuhi kebutuhan nutrisi gue. Nah, untungnya juga kalau kita makan dari makanan S tier ini ya, sebenarnya dan A tier juga ya. Kalau misalnya kita makan sampai kenyang ya, makanan S dan A tier ini, tier S dan tier A ini ya, kita bakalan tetap bisa ngebentuk otot dengan maksimal. Itu pertama. Kedua, kita bakalan bisa ngebentuk six pack juga. Walaupun kita makan sampai kenyang, oke, kita bakalan tetap bisa ngebentuk six pack yang kering. Otot juga yang kering ya. Kayak gini kering ya, abs juga yang kering. Kenapa? Karena kalorinya rendah, tapi nutrisinya tuh mentok banget ya, maksimal banget nutrisinya. Jadi itu yang membuat kita ibaratnya kering badannya, otot semua. Jadi itu enaknya kita makan yang makanan dari S tier dan A tier nanti yang gua kasih tahu ya. Jadi itu, tapi dengan catatan kita tetap latihan beban yang rajin ya. Ibaratnya 5-6 kali seminggu atau 4-5 kali seminggu. Terus juga jangan lupa juga kardio ya, jalan kaki misalnya, oke? Sehingga kita benar-benar punya badan yang kering sepanjang tahun. Oke, kita nggak bakal gendut, kita bakalan susah banget buat gendut ya. Karena apa? Karena tadi makanannya udah mentok banget nutrisinya, oke? Mentok gimana nutrisinya? Jadi gini, gua kasih tau ya contoh, misalnya steak ya. Steak itu kan protein itu profilnya lengkap ya, asam aminonya tuh yang esensial tuh lengkap semua. Ketika kita makan proteinnya, itu bakalan diserap semua sama pencernaan kita, dipakai buat jadi otot. Nah, kalau lemaknya akan dipakai buat jadi testosteron. Kedua, itu akan ngebantu kita untuk memproses vitamin fat soluble vitamins. Kayak contohnya apa? Vitamin A, vitamin D3 ya, buat tulang, oke? Buat otot juga sebenarnya vitamin D3 ya, buat imun sistem juga. Dan juga lemak di kolesterol di daging itu bagus juga buat pembentukan vitamin D dari matahari ya. Jadi ketika kita jemuran, nanti kolesterol di kulit kita ini akan dikonvert menjadi vitamin D3. Nah, jadi itu alasan kenapa nutrisinya tuh mentok banget dan kita bakalan susah banget untuk gendut ketika kita makan makanan tadi yang S tier sama A tier ini sampai kenyang. Kita nggak bakal bisa gendut ya. Karena apa? Yang ketiga ya. Tadi kan karena nutrisinya mentok, yang ketiga kita udah kenyang duluan. Ya, badan kita punya hormon yang namanya hormon leptin, bakal ngasih tahu bahwa ya udah cukup ya. Lu nggak usah makan lagi. Lu nggak bakal bisa makan lagi. Makanya kalau kita makan daging cepet banget enaknya. Nah, beda kalau makanan yang non hewani ya. Kalau non hewani kayak misalnya tempe, tahu atau yang lain-lain itu ya. Mereka itu kalorinya tuh tinggi banget, tapi proteinnya dikit ya. Profilnya juga dikit ya. Kemampuan badan kita juga menyerap protein itu juga berkurang ya. Jadi kalau lihat ya, nih gue kasih tahu ya, studi ya. Kalau misalnya protein non hewani ya, kayak misalnya dari tempe, kemampuan pencernaan kita untuk menyerap protein itu berkurang dibandingin sama kita menyerap makanan hewani ya. Jadi itu ya. Jadi pertama kita nggak bisa memproses atau menyerap itu. Kedua juga profil proteinnya nggak lengkap. Ketiga kalorinya ketinggian. Jadi kalau kita makan ibaratnya protein dari non hewani, kita bakalan susah untuk kering. Oke, kita harus ngelakuin kardio berkali-kali atau lama banget gitu ya, supaya kita ibaratnya ngabisin lemak atau ngabisin kalori yang kita konsumsi dari makanan non hewani itu, kayak tempe, tahu dan lain-lain itu. Oke, kacang-kacangan itu. Oke, nah itu tuh bedanya ya. Jadi makanya kenapa carnivore diet, orang-orang carnivore diet, contohnya kayak misalnya Tristan Lee, kayak gua gitu ya, terus juga yang lain-lainnya, Shawn Baker, terus Andrew Tate ya, kalau lu tahu Andrew Tate ya. Jadi banyak banget orang-orang yang ibaratnya ngelakuin carnivore diet dan mereka bisa bertahan badannya ya, ada six pack segala macam sepanjang tahun karena tadi ya, dengan alasan-alasan tadi. Nah, sekarang kita lanjut makanan yang A tier ya, di bawahnya S tier. Apa aja makanannya? Nah, makanan-makanan A tier ini ya, ibaratnya yang sehat aja, nggak sehat banget itu adalah makanan yang steak yang atau beef atau sapi, yang makanan mereka tuh makanan konsentrat ya, ibaratnya makanan dari buatan manusia, kayak misalnya karbo, misalnya kayak sentrat, jerami, atau makanan-makanan yang bukan makanan yang seharusnya, bukan makanan yang alaminya si sapi itu. Oke, kayak telur juga, telur yang ibaratnya dari ayam-ayam yang industrial
ideal ya, ayam-ayam yang murah ya kan. Itu biasa telur juga nggak terlalu sehat ya, sehat doang ya kan. Jadi masih ada nutrisinya tapi nggak sebanyak, ibaratnya nggak sekonsentrasi, ibaratnya nggak sebanyak inilah, nggak sebanyak yang tadi, yang STR yang tadi ya. Jadi gitu, jadi itu bedanya, oke. Terus juga ayam ya kan, sapi, babi atau ikan atau apapun itu, makanan-makanan yang ibaratnya makanan hewan tersebut itu nggak natural. Yang nggak natural gimana? Ibaratnya nggak natural yang makanan dia sehari-hari yang seharusnya, oke. Yang ibaratnya makanannya tuh karena kita ibaratnya pengen murah ya, ibaratnya biar bisa memproduksi banyak, ya udah kita makanannya tuh buat aja sendiri. Kayak misalnya makanan yang buatan manusia, misalnya kayak sentrat itu kan makanan buatan manusia semua. Jadi biar mereka bisa gendut semua, ibaratnya bisa hidup lah gitu. Yang penting dijual aja, oke. Nah itu makanan yang ibaratnya A tier. Dan dimasaknya dengan minyak kelapa ya. Minyak kelapa itu kan bukan dari produk hewani. Jadi ya, tapi nggak terlalu berbahaya juga kalau minyak kelapa ya, karena alami juga. Nah, jadi itu makanan-makanan yang masuk ke kategori A tier. Bedanya apa sama yang S tier tadi? Bedanya cuma satu sebenarnya. Makanya gue pribadi itu mengkonsumsi makanan yang di A tier. Karena gue pertama, duitnya nggak cukup ya. Pertama duitnya nggak cukup. Yang kedua, bedanya nggak terlalu banyak ya. Bedanya itu cuma di kandungan omega 3-nya. Oke, kalau yang S tier itu, kandungan omega 3-nya itu tinggi banget ya. Omega 3-nya. Jadi sehat buat otak kita. Dan kulit kita tuh sehat banget. Tapi kalau yang A tier ini, itu omega 3-nya tuh rendah. Tapi omega 6-nya tuh lumayan tinggi. Jadi itu yang bikin ibaratnya makanan ini nggak terlalu sehat. Nah, kita lanjut ke B tier. Ya, ini kita semakin lanjut, semakin ini ya. Makanannya semakin sampah, oke? Nah, ini makanan yang di B tier ini, B tier yang ini, itu adalah makanan yang tier A, tapi dia dimasaknya dengan minyak nabati. Dan minyak nabati itu sedikit porsinya ya, jangan banyak-banyak, kayak di deep fried itu jangan ya. Jadi ibaratnya kayak makanan yang tadi yang tier A, itu dimasaknya sama minyak nabati. Nah, turun lagi ke tier C, ya, tier C. Nah, tier C ini adalah makanan-makanan yang biasanya dipromosiin sama vegan diet atau plant-based diet ya. Jadi makanan-makanan itu adalah protein dari non-hewani. Contohnya apa? Contohnya tahu, ya kan, tempe, kacang-kacangan, ya kan, terus susu kedelai, oke, apapun produk-produk kedelai, produk yang non-hewani. Jadi kenapa gue taruh ini di C tier atau tier C ini? Karena yang sudah gue jelasin kayak di awal tadi ya, ibaratnya kalorinya tuh tinggi, tapi nutrisinya tuh dikit. Karena apa? Karena bukan dari produk hewani ya. Emang sel-sel kita nih, kulit kita nih ya, emang kita terdiri dari ini, dari kacang, dari apa? Dari tahu, tempe, kagak ya. Kita aja dapat nutrisi dari tempe itu karena difermentasi dulu. Kalau kita nggak fermentasi, kita nggak bakal dapet tuh nutrisi dari bakteri dari fermentasi itu. Makanya beda. Kita harus fermentasi dulu, baru kita bisa dapetin protein itu. Kalau nggak bisa. Susah. Jadi itu alasan gue naruh makanan-makanan itu di C tier ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bentuk otot, bagi gue pribadi ya, bagi pandangan gue, kalau pakai tempe itu kurang maksimal. Oke? Murah-murah, tapi kurang maksimal. Oke? Nah ini nih, ini ibaratnya C tier tuh kan ibaratnya yang sampah lah ibaratnya. Ini yang D, ini yang benar-benar nggak guna ya. Ini di bawah dari sampah ya. Ini racun kalau gue bisa bilang ya, ini racun anjing. Jadi kalau misalnya lu pengen makan atau pengen bentuk otot, lu makan ini percuma ya, habis duit lu, oke? Apa itu? Ibaratnya adalah makanan-makanan yang non hewani ya, terus diproses lagi makanannya. Contohnya apa? Proteina contohnya. Gue lihat misalnya teman-teman yang di TikTok komen kan, "Bang, kalau proteina gimana proteina?" Ternyata proteina tuh hewan ini, biasanya daging tapi daging non hewani gitu kan. Protein daging non hewani, protein daging nabati lah. Emang ada daging tapi nabati? Kocak banget ya. Kagak, ya nggak ada ya. Jadi ibaratnya apapun yang diproses, kayak terus itu mirip kayak Beyond Burger ya. Sampai gue lihat komposisinya ya. Komposisinya cuma tepung sama apa gitu, air apa gitu. Jadi pokoknya mungkin nggak mungkin cuma dua ya, pasti ada lagi komposisi lainnya. Itu ibaratnya sama kayak daging buatan ya, sama kayak Beyond Burger ya. Jangan, oke? Jangan makan itu. Ya sama kayak misalnya susu protein dari plant based ya, dari susu protein dari mana? Dari almond milk. Emang lo nyusu gitu kan? Nyusu dari almond gitu, almondnya kita bisa peres gitu ya? Kagak, kita nggak bisa nyusu dari almond. Contoh susu apa lagi? Susu kedelai atau susu apa? Kedelai ada toketnya. Kedelai ada toketnya? Kagak, ya kan? Jadi ibaratnya kita harus milih yang pinter, jangan mau ditipu-tipu ya. Lu misalnya lihat nih ingredientsnya atau komposisinya, lu lihat nutrition facts-nya, pasti gulanya tinggi, proteinnya rendah, kalorinya tinggi banget. Ya buat apa? Buang-buang duit doang. Badan kita nggak ada progresnya ya, perut kita makin buncit, makin nyimpan lemak. Kita aja mikir, badan kita makin gede, isinya lemak semua ya, bukan otot, oke? Nah jadi gitu ya, jadi sekian video dari gua, itulah tier list atau ibaratnya makanan yang menurut gue pribadi berdasarkan pengalaman gue ini yang udah lumayan lama ya, udah 10 tahunan ya, tapi 5 tahunan sih belajar carnivore diet ini, 5 tahunan ibaratnya berkecimpung di dunia fitness ini 10 tahunan. Menurut gue adalah itu makanan-makanan tadi yang kita sebaiknya konsumsi ya, makanan yang tier A sama tier S. Jadi itu makanan-makanan yang sebaiknya kita konsumsi. Kalau B misalnya gue nggak saranin, tapi terserah lu, nggak masalah ya, tapi yang kita harus konsumsi adalah tier A dan tier S supaya kita bikin ototnya maksimal, terus juga badan kita seksi ya, seksi
dikasih apa tandanya? Ada six pack abs-nya, oke? Terus juga kita lebih sehat dan kita lebih produktif jadi manusia, oke? Lu bisa langsung aja lihat di sini ya, nih, gue kasih simpulan nih, gue kasih ibaratnya gambaran apa makanan kita sebaiknya kita makan ya kan? Tier S itu apa aja makanannya? Tier A, B, C, D, E. Nggak ada E. Tier A, B, C, D. Ya, nah, di sini gue kasih tahu nanti. Nah, jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah pilihlah makanan yang berprotein tinggi dan dari sumber hewani, bukan dari sumber non hewani. Nggak masalah sumber non hewani, tapi kita harus sadari bahwa mereka nggak sebanding sama hewani. Oke, kita harus pahami itu. Nggak sebanding dari kemampuan badan kita menyerap proteinnya, itu jauh kalau kita tuh lebih mampu untuk menyerap protein hewani karena kita tuh pencernaan manusia ya, bukan pencernaan sapi, bukan pencernaan herbivora, oke? Itu pertama, kemampuan menyerap atau bahasa biologinya bioavailability, protein yang lengkap, oke, dan banyak. Ketiga, ibaratnya kalorinya tuh cukup, bukan kebanyakan. Beda kalau misalnya protein nabati, itu pasti ibaratnya kalorinya tuh tinggi karena ada karbohidratnya. Tapi kalau hewani nggak ada karbohidratnya sehingga membuat kalorinya tuh cukup untuk badan kita memaintain six pack dan otot yang kering. Ya, segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi acuan atau pembelajaran. Ini adalah bukan video yang ibaratnya mau menjelek-jelekan orang lain, ibaratnya menjelek-jelekan plant based gitu ya, menjelek-jelekan makanan yang lain atau pola diet lain atau orang lain, itu enggak ya. Ini hanya jadi video referensi aja. Ini hanya video yang ibaratnya kita bisa jadiin pelajaran ya, jadi pembanding ya. Jadi jangan kita ibaratnya nganggap video ini paling benar, tapi menurut gua ya ini paling benar. Oke, ini paling benar nih. Yang lain goblok-goblok semua. Tuh gue berusaha bijak kan yang ngentot lah anjing. Udah cabut. Ya segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.